Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil saya dari roadmap. Pada pekan ini saya telah belajar tentang function. Function atau fungsi ada agar kita dapat menggunakan kembali kode. Fungsi adalah blok kode yang dijalankan setiap kali dipanggil. Setiap fungsi biasanya ditulis untuk melakukan tugas tertentu, seperti fungsi penjumlahan yang digunakan untuk menemukan jumlah 2 angka atau lebih. Jika angka perlu ditambahkan di mana saja dalam kode kita. Fungsi penjumlahan dapat dipanggil sebanyak yang kita perlukan. Kemudian yaitu function parameter. Function parameter atau parameter function adalah nilai yang dikirimkan ke dalam fungsi agar dapat digunakan di dalamnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh function parameter. Kemudian yaitu arrow function. Arrow function adalah cara singkat untuk menuliskan fungsi dalam JavaScript, digunakan untuk membuat kode lebih ringkas dan lebih mudah dibaca. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh arrow function. Dan arrow function juga bisa digunakan tanpa parameter. Ini dia. Arrow function yang tidak menggunakan parameter. Kemudian yaitu ify atau immediately invoked function expression adalah fungsi yang langsung dijalankan setiap dideklarasikan. Biasanya digunakan untuk menghindari polusi per tabel di global scope. Contohnya seperti ini. Contoh berarti CSS-nya memang nih kalau begini. Kemudian yaitu argument object. Argument object adalah objek khusus dalam JavaScript yang menyimpan semua argumen yang diberikan ke fungsi, meskipun parameternya tidak didefinisikan secara eksplisit. Contohnya seperti ini. Contoh argumen objek. Namun argumen hanya tersedia dalam function declaration atau function expression, bukan di arrow function. Kemudian yaitu built-in function. Built-in function JavaScript menyediakan banyak fungsi bawaan yang bisa langsung digunakan tanpa perlu membuatnya sendiri. Hanya seperti ini. Kemudian yaitu scope and function stack.
Scope and function stack. Scope adalah cakupan akses variabel dalam kode. Terdapat 3 jenis scope dalam JavaScript. Global, yang pertama itu global scope. Variabel biasa diakses di mana saja dalam kode kita. Kemudian itu function scope. Function scope variabel hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia dideklarasikan. Kemudian itu block scope. ECMAScript 6. Variabel dengan let dan const hanya bisa diakses di dalam blok kurung awal tanpa ia dibuat. Contohnya seperti ini. Scope, function scope. Kemudian function stack. Function stack adalah cara JavaScript menyusun eksekusi fungsi. Setiap kali fungsi dipanggil, ia dimasukkan ke dalam stack, dan saat selesai ia dihapus dari stack. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh function stack. Kemudian dalam scope dan function stack ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu recursion. Recursion, salah satu konsep fungsi yang paling hebat dan elegan. Recursion adalah ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Fungsi seperti itu disebut function recursion. Saat recursion terjadi, kode dasar fungsi recursion dieksekusi berulang-ulang hingga kondisi akhir, yang disebut dalam kasus dasar, terpenuhi saat kita menyelami dunia algoritma. Kita akan menemukan recursion dalam banyak contoh. Kemudian yaitu lexical scooping. Lexical scooping sebelum seseorang dapat memahami klausur dalam JavaScript. Penting untuk terlebih dahulu memahami istilah lexical scooping. Dengan kata sederhana, lexical scooping untuk suatu fungsi hanya merujuk pada lingkungan yang meletakkan definisi fungsi tersebut dalam kode sumber. Kemudian yaitu clausures. Clausures atau penutupan fungsi merupakan salah satu konsep JavaScript yang paling kuat, namun paling disalahpahami, yang sebenarnya sangat mudah dipahami. Penutupan mengacu pada fungsi beserta lingkungan leksikalnya. Penutupan pada dasarnya memungkinkan kita untuk mengembalikan fungsi A dari fungsi lain B, yang mengingat variabel lokal yang didefinisikan dalam B, bahkan setelah B keluar. Ide penutupan digunakan di hampir setiap program JavaScript lainnya. Oleh karena itu sangat penting bagi pengembang JavaScript untuk mengetahui dengan baik. Kemudian yaitu DOM API. DOM API atau HTML DOM. JavaScript dapat mengakses dan mengubah semua elemen dokumen HTML seperti atributnya, gaya CSS, menghapus elemen, menambahkan, dan membuat elemen baru di halaman. Web API berarti antarmuka pengiriman aplikasi untuk web. Semua browser memiliki serangkaian web API bawaan untuk mendukung operasi dan kompleks dan untuk membantu mengakses data seperti geolocation API, web story, dan lainnya. Kemudian yaitu strict mode. Mode strict JavaScript adalah cara untuk ikut serta dalam
varian JavaScript yang dibatasi, sehingga secara implisit keluar dari mode ceroboh. Mode strict mode bukan sekadar bagian. Strict mode sengaja memiliki semantik yang berbeda dari kode biasa. Peramban yang tidak mendukung strict mode akan menjalankan kode strict mode dengan perilaku yang berbeda dari peramban yang mendukungnya. Jadi jangan kita mengandalkan strict mode tanpa pengujian fitur untuk dukungan bagi aspek mode ketat yang relevan. Kode strict mode dan kode non-strict mode dapat hidup berdampingan, sehingga script dapat ikut serta dalam strict mode secara bertahap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.